Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Pada pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pertama ini, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Coba perhatikan gambar. Yang pertama, gambar hutan. Yang kedua, gambar perkotaan. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka yang pertama, area resapan air berkurang. Yang kedua, terjadi kerusakan ekosistem. Dan yang ketiga, terancamnya kelestarian flora dan fauna. Nah, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang hidup di hutan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Nah, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat hidup sehingga akan punah. Bagaimana ya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis, hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat, sehingga kehidupan manusia akan terganggu. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, anak-anak, hewan-hewan langka dan yang terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sedangkan manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, contohnya untuk pariwisata dan pemanfaatan hewan pada pertanian dan untuk sumber obat-obatan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tadi, coba kalian baca buku teks halaman 112. Nah, setelah kalian baca nanti, kalian akan mendapat tugas membuat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dari suatu teks atau bacaan? Yang pertama, dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Kamu cari gagasan pokoknya setiap paragraf. Setelah kamu cari gagasan pokoknya, kamu hubungkan antara gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, nanti kamu akan mendapatkan suatu kesimpulan. Contoh, paragraf pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Nah, dari 1 paragraf tadi, kita ambil gagasan pokoknya. Di mana ya gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, itu tadi gagasan pokok. Nah, kamu tinggal mencari gagasan pokok yang kedua di paragraf yang kedua dan gagasan pokok di paragraf ketiga.
Setelah ketemu, kalian dapat menggabungkannya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.